warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Sehat, Bu. Bu. Sehat. Masih semangat kan walaupun siang begini kan? Ya, Bu. Masih Tetap dong, semangat, Bu. Bu. Semangat, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Andre? Baik, Bu. Siap. Untuk memulai pembelajaran kita, teman-teman, maka akan kita awali dengan doa agar apa yang kita pelajari bisa kita hafal nanti sampai kita ke rumah, Bapak Ibu. Teman-teman, jadi doa berdasarkan agama dan kepercayaan. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Baiklah. Terima kasih Ketua kelas. Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu. Sekretaris Diana, apakah ada yang tidak hadir? Tadi saya baru dapat surat, Bu, dari Ratna. Keterangannya Ratnanya sakit, Bu. Oh iya, mudah-mudahan semoga lekas sembuh dan bisa bergabung bersama kita lagi. Dan Ibu harapkan juga kepada anak-anak Ibu untuk selalu menjaga kesehatannya. Nah, Ibu mau mengucapkan selamat dulu kepada anak-anak Ibu sudah berhasil naik kelas. Sekarang sudah kelas 8. Adapun materi pada kelas 8 ini adalah menggambar model. Sebelum masuk ke materi, kita mengingat kembali nih pelajaran waktu di kelas 7 apa saja? Pernah menggambar apa saja? Iya, Bu. Saya, Bu. Fajar, Bu. Iya, Fajar. Waktu di kelas 7, Bu, kalau tidak salah, itu menggambar ragam hias sepertinya, Bu. Iya. Menggambar ragam hias. Iya, menggambar ragam hias. Terus menggambar apa lagi? Ada lagi, Bu. Di kelas 7 kita pernah menggambar bunga, Bu. Oh iya, menggambar bunga. Kemudian pelajaran apa lagi yang pernah kalian pelajari di kelas 7? Saya, Bu, Iya, Andre. mempelajari tentang bagaimana komposisi dalam menggambar, Bu. Iya, betul sekali. Itu termasuk prinsip menggambar. Nah, untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, untuk memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar model dengan berbagai bahan. Kemudian indikatornya menjelaskan pengertian menggambar model, kemudian menganalisis unsur dan prinsip menggambar model, dan menelaah teknik berdasarkan alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar model. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian menggambar model. Kemudian yang kedua, Ibu harapkan peserta didik mampu menganalisis unsur dan prinsip menggambar model. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menelaah teknik berdasarkan bahan dan alat dalam menggambar model. Nah, di sini Ibu mau nayangkan video. Silakan amati ya. Baik, Bu. Sudah melihat videonya?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kemudian Ibu juga ada gambar. Pernah melihat kegiatan ini? Atau di televisi, atau secara langsung? Pernah, Nah, Bu. Oh, Pernah, pernah. Bu. Iya, Bu. Pernah, Bu. Ya. Nah, dari video dan gambar yang sudah Ibu tayangkan, coba apa sih pengertian menggambar model? Saya, Bu, Ya, Ika, Bu, apa yang Ya, Ika, apa itu? menggambar sesuai dengan apa yang kita lihat, Ibu. Iya, menggambar sesuai dengan apa yang kita lihat. Ada lagi? Saya Bu, Iya, Mariono. menggambar sesuai dengan aslinya Bu, original Bu. Iya, original atau apa yang kita lihat. Nah, menggambar model itu adalah kegiatan menggambar yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar dengan ketentuan, kemiripan, dan ketepatan bentuknya. Jadi, ketika kita menggambar, yang pertama kita lakukan adalah menentukan objek modelnya. Seperti videonya atau gambar tadi. Nah, kemudian dari video dan gambar ini, objek gambar apa sih ini? Saya, Bu. Iya, Objeknya daun, Bu, dan seorang gadis, Bu. iya ada objeknya daun dan seorang gadis. Nah, kan tetapi objek dalam menggambar model itu ada manusia, itu tadi seorang gadis. Kemudian ada hewan, ada tumbuhan, ada juga benda mati. Kemudian, unsur-unsur apa sih yang terdapat dalam video dan gambar tersebut? Saya, Bu. Iya, Andre? Ya, ada unsur-unsurnya, ada titik, garis, bidang, warna. Iya, Kemudian untuk betul. prinsipnya Iya. ada komposisi, Bu. Iya, betul sekali, Andre. Walaupun itu belum lengkap ya, nanti kita bahas. Kemudian, pada video dan gambar, teknik apa sih ini yang kalian amati? Teknik apa dia kalau berdasarkan alat dan bahan yang digunakan pada video dan gambar tersebut? Saya, Bu, Diana. Oh ya, Diana? Teknik menggambar model berdasarkan alat dan bahannya, Bu. Teknik kering, Bu. Iya, teknik kering karena pada video menggunakan pensil dan pada gambar menggunakan pensil warna. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, Ibu akan membagikan kelompok. Di mana kelompok 1 ada Andre, Fajar, Tri, dan Ika. Kemudian kelompok 2 Diana, Mariono, Putri. Kelompok 3 Rinda, Ratna, dan Rio. Sudah bergabung ke kelompoknya? Tunggu Bu, bentar Bu. Iya, ini Bu, Kelompok. lagi ini Bu. Sebentar, Lagi geser Bu. meja, Bu. Geser meja, Bu. Iya. Saya satu kelompok lagi, Bu, sama Andre ya, Bu ya. Sering saya satu kelompok, Bu. Iya. Sama Andre satu kelompok. Iya, Karena Bu. huruf A dan F itu berdekatan. Oh, iya, Ya, Bu. Bu. Bu, permisi, Bu, mau ke toilet, Bu. Oh, mau ke toilet? Iya, cepat ya Andre. Ya, Bu. Sudah bergabung? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Sudah. Bu. Di sini Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian bahas bersama teman sekelompoknya. Sudah, silakan bagi. Ketua kelas bagi dulu ya. Apakah LKPD-nya sudah mendapat di setiap kelompok? Sudah, Bu. Bu, Sudah. ketua kelasnya izin, Bu. Oh iya, wakilnya Wakil wakil. aja Bu. Wakil aja Bu yang membagi Bu. Biar cepat. Iya. Pak Fajar, Bu. Pak Fajar. Silakan bagi wakil. Fajar, silakan bagi kelompok yang lain. Siap, Bu, siap. Sudah, Bu, sudah kebagian semua, Bu. Sudah. Nah, di dalam LKPD kalian itu ada
4 gambar. Nah, di sana ada 4 soal. Yang pertama, silakan kalian diskusikan. Kemudian, kalian analisis objek menggambar model pada gambar tersebut. Kemudian yang kedua, analisis lagi apa saja unsur seni rupa yang terdapat pada gambar tersebut. Kemudian yang ketiga, apa saja prinsip seni rupa. Dan yang terakhir, kamu telaah bersama kelompokmu tekniknya berdasarkan alat dan bahan yang digunakan. Sudah paham? Paham, Bu. Sudah Bu, paham Bu. Oke. Baiklah, Ibu kasih waktunya 5 menit untuk berdiskusi ya. Iya, Bu. Apakah ada kendala di diskusi kelompoknya? Kelompok 1 bagaimana? Izin Bu, ini Fajar Bu, ada Bu. Oh iya, ada kendala Fajar? Iya Bu, ini Bu. Bu, apakah kami bisa lihat dari sumber lain Bu, seperti Google Bu? Bisa Bu? Bisa. Akan tetapi kalau menggunakan Google, cari yang sesuai dengan materi ya. Jangan mencari yang lain-lain. Boleh. Kemudian kelompok 2. Aman, Bu, tidak ada kendala. Oh, tidak ada kendala, pintar-pintar ya kelompok 2. Kelompok 3 ada kendala? Ya, kelompok 3. Siapa tadi kelompok 3? Atau aman kelompok 3? Ada kendala tidak? Tadi ada dibisikkan Ibu sama Kakak Rinda. Ah, apa itu? Dia mau nanya yang seperti ini, Bu. Apakah semua unsur-unsur seni rupanya kami cantumkan, Bu? Iya, semua unsur-unsur seni rupanya dicantumkan. Karena kalau misalnya tidak ada titik, mana bisa jadi garis. Paham? Paham, Bu? Nah, untuk semua hasil diskusinya nanti kirim ke WA Ibu ya, supaya bisa presentasi kelompok. Baiklah, semua pekerjaan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah masuk ke WA Ibu. Nah, baiklah, untuk presentasi kelompok 1, silahkan. Ya Bu, mohon izin saya yang mewakili dari kelompok 1. Ya. Menjawab soal nomor 1 Ibu. Ya. Yaitu tentang objek menggambar model. Objeknya adalah Bapak Presiden atau objek manusia. Objeknya ikan atau hewan, objek bunga atau tumbuhan, objeknya teko atau benda mati, Bu. Iya, betul sekali. Di sini ada objeknya. Pernah melihat ini kan? Pernah melihat gambarnya? Pernah, Bu. Pernah, Bu, Iya. itu presiden kita. Iya, Presiden kita itu, Bu. Iya, makanya ini Bapak Presiden kita, dia dibuat sebagai objek manusia. Kemudian hewan, ada bunga atau tumbuhan dan teko. Kemudian kelompok kelompok 1, siapa lagi yang mau presentasi? Saya, Bu. Ya. Itu untuk nomor 2, Bu, tentang unsur-unsur seni rupa, yaitu titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, warna, dan gelap terang, Bu. Iya, betul sekali. Karena di dalam unsur-unsur seni rupa itu harus ada titik, garis, bidang, sampai dengan penggelap terangan. Kemudian, siapa lagi dari kelompok 1? Ini harus dapat bagian semua ya presentasinya. Ya Bu, saya Bu, Fajar Bu. Ya Fajar, silakan. Ya Bu, prinsip seni rupa yaitu komposisi, keseimbangan, proporsi, dan kesatuan Bu. Begitu, Iya, Bu. betul sekali. Iya, betul sekali. Karena dalam prinsip seni itu harus ada komposisinya, harus ada keseimbangannya, ada proporsinya, dan harus ada kesatuan. Nah, untuk yang terakhir, soal yang terakhir kelompok 1, siapa yang presentasi?
Saya, Bu. Ya, Andre, silakan. Untuk soal nomor 4 itu tentang teknik menggambar model, Bu, sesuai dengan alat dan bahannya. Yang digunakan ada 2 teknik, yaitu teknik kering dan teknik basah, Bu. Iya, teknik kering dan teknik basah. Nah, pada gambar berapa dia teknik keringnya, Andre? Untuk teknik keringnya itu digunakan teknik keringnya digunakan pada gambar 1, 2 dan 3, Bu. 1, 2 dan 4, Bu. Gambar Pak Jokowi, gambar bunga dan gambar teko, Bu. Iya, itu untuk teknik kering. Kemudian teknik basahnya nomor berapa? Nomor 4, Bu, itu gambar ikan. Iya, gambar ikan. Baiklah, anak-anak Ibu. Bagus sekali hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu. Nah, adapun Ibu mau ngambil kesimpulan dari diskusi kelompok 1, 2, 3 bahwa mereka sudah bisa menelaah unsur-unsurnya, kemudian prinsip-prinsip seninya, dan objek dalam menggambar. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah materi. Semua diskusi sudah mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas mengenai unsur menggambar model. Di mana unsur dalam menggambar model itu seperti yang diutarakan dalam kelompok 1 itu mulai dari ada titik, kemudian ada garis, ada bidang, ada bentuk, ada warna. Nah, di gambar ini warna apa saja sih yang diterapkan? Ada yang bisa jawab tidak? Ada yang bisa jawab warna apa aja ini? Saya, Bu. Fajar, Iya, Bu. Fajar. Ada warna biru, Bu. Warna kesukaan saya itu, Bu. Biru. Oh iya, warna biru. Ya, Bu. Iya. Ada warna biru, ada warna coklat, ada warna kuning, dan banyak sekali warnanya. Kemudian unsurnya itu ada tekstur. Tekstur ini halus atau kasar. Nah, kemudian ada ruang dan ada pencahayaan atau gelap terang. Dalam menggambar model perlu diterapkan adanya pencahayaan atau gelap terang. Apakah pencahayaannya sebelah kanan atau sebelah kiri atau di depan? Nah, kalau dia cahayanya di sebelah kanan, otomatis warnanya akan lebih terang dan lebih gelap ke sebelah kiri. Itu tadi unsur-unsur dalam menggambar model. Kemudian yang kedua, setelah kalian presentasikan tadi mengenai prinsip menggambar model, iya benar semua. Akan tetapi di sini yang pertama itu mengenai komposisi, di mana komposisi merupakan cara kita mengatur dan menyusun objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambarnya. Kemudian komposisi ini terbagi 3, ada simetris, ada asimetris, dan sentral. Untuk simetris ini model diletakkan posisinya seimbang, sama kanan dan kiri. Sedangkan posisi asimetris adalah diletakkan pada posisi yang berbeda, baik dari segi ukuran. Kemudian yang ketiga adalah komposisi sentral. Sentral, tahu kan apa sentral? Tahu sentral? Tahu, Bu. Apa? Posisi bendanya Pusat, berada Bu. di tengah. Berada di Iya, tengah pusat. bidang gambar, Bu. Sentral ini adalah pusat perhatian. Apakah di kelas ini ada sebagai sentralnya di kelas ini? Ada, Bu. Diana, Bu. Oh, Diana sebagai Iya, Bu. pusat perhatian di kelas ini ya. Oh, bagus sekali. Iya, Bu. Selalu perhatikan Diana, Bu. Di sampingnya Fajar, Bu. Walaupun ada pusat perhatian, berarti dia selalu seperti primadona ya, sebagai sentral di kelas. Nah, begitu juga dalam menggambar. Ada pusat perhatian benda atau objek gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Kemudian yang kedua mengenai prinsipnya, mengenai proporsi. Proporsi merupakan perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian yang menjadi objek gambar. Di sini Ibu buat 2 gambar. Yang sebelah kiri ini ada proporsi
tepat. Mengapa dikatakan proporsi tepat? Karena apakah termos lebih besar dari mangkok? Iya Bu, benar Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Nah, makanya dikatakan sebagai proporsi tepat karena di gambarnya ini termosnya sesuai dengan aslinya, besar ketimbang mangkok. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini adalah proporsinya kurang tepat. Mengapa demikian? Karena apakah termos lebih besar rupanya dari cangkir? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Judulnya ngayal aja tuh, Bu. Iya. Nah itu Bu. Nah, makanya di sini kurang tepat proporsinya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai keseimbangan, adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Di sini ada gambar mangkok, ada gambar buah anggur, ada buah apel. Nah, di sini mengapa keseimbangan perlu? Karena terhadap bidang gambar, karena kalau misalnya Ibu pindahkan buah apel ke kiri sama anggur, sedangkan mangkok Ibu pindahkan ke kanan. Apakah dia seimbang? Satu padat, satu tidak. Apakah dia seimbang? Tidak Bu. Iya, Tembak, tidak. Bu. Tidak. Makanya Banding dia, Bu, banding. keseimbangan dalam menggambar ini sangat perlu. Kemudian prinsip yang terakhir adalah mengenai keserasian dan kesatuan, di mana kesatuan ini merupakan keserasian dalam pengaturan objeknya, begitu tadi. Nah, kemudian setelah prinsip, berdasarkan tekniknya tadi sudah dibahas, sudah dipresentasikan. Nah, lebih jelasnya alat dan bahan menggambar model. Dilihat dari alat dan bahannya ada dua teknik dalam menggambar model. Teknik yang pertama itu teknik kering, di mana alat dan bahannya itu pensil. Coba Fajar baca dulu, apa aja dia alatnya? Siap Bu, saya baca ya Bu. Ya. Teknik kering menggunakan yang pertama pensil, kedua krayon, yang ketiga karkol ya, yang Ya. keempat kertas, kemudian penghapus Bu. Iya, betul. Pada teknik kering ini menggunakan bahan dan alat yang kering seperti pensil, krayon. Pernah melihat gambar ini kan atau pernah menggunakannya? Di kelas 1? Pernah, Bu. Pernah. Pernah. Di kelas 1. Iya, karkol atau pensil arang itu dia termasuk ke dalam teknik kering. Kemudian yang kedua teknik basah. Kenapa dikatakan ini teknik basah? Karena coba alat dan bahannya apa saja ini Putri? Coba baca. Cat air, Bu. Cat akrilik. Cat minyak. Kuas. Palet. Kanvas. Kertas. Itu, Bu. Iya, bagus sekali. Tadi kalian sudah bisa menelaah tekniknya. Nah, di sini Ibu memperdalam lagi mengenai teknik basah itu menggunakan alat dan bahan apa saja. Karena teknik basah ini, karena dia menggunakan cat air, cat akrilik, cat minyak, kemudian alatnya kuas, ada palet. Nah, medianya bisa di kanvas ataupun di kertas. Itu tadi teknik dalam menggambar berdasarkan alat dan bahan. Nah, di sini Ibu tambahi lagi mengenai prosedur menggambar model. Di mana tahapannya yang pertama itu harus menentukan model sebagai objek gambar seperti yang kalian simpulkan tadi atau dijelaskan tadi mengenai pengertian menggambar model. Kita harus tentukan dulu modelnya untuk sebagai objek gambar. Kemudian yang kedua, membuat sketsa. Yang ketiga, kita harus bisa menentukan gelap terang pada objeknya. Apakah sebelah kanan, sebelah kiri, apakah sebelah dari depan. Nah, kemudian yang terakhir kita itu harus membuat detail pada objek modelnya, di mana harus memperjelas setiap bagian objek dengan warna sesuai dengan model yang kita amati. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaannya sampai di sini? Sudah jelas, Bu. Sudah Ada, jelas. Bu. Jelas Bu. Iya, sudah jelas. Jadi, dari hasil presentasi, dari yang sudah Ibu paparkan, nah, kita bisa menarik kesimpulan
pada hari ini kesimpulan materi apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Siapa yang bisa jawab? Apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Saya, Bu. Iya, Andre, apa saja mulai tadi? Yang kita pelajari yaitu mengenai pengertian menggambar model, Bu. Ya. Di mana pengertiannya adalah kegiatan menggambar dengan membutuhkan objek untuk dilihat langsung dan kemudian dituangkan ke dalam bentuk gambar, Bu. Iya. Kemudian setelah pengertian menggambar, kita juga membahas mengenai unsur dan prinsip menggambar model, di mana unsurnya ada titik, bidang, ruang, warna, dan untuk prinsipnya ada keselarasan, keseimbangan, dan kesatuan. Kemudian setelah prinsip tadi, Bu, ada teknik menggambar model, Bu, yang sesuai dengan bahan dan alatnya. Ada 2 tekniknya, yaitu teknik kering dan teknik basah, Bu. Iya. Nah, Ibu tambah satu lagi mengenai objek menggambar model. Jangan lupa ya, karena objek ini penting. Boleh manusia, boleh tumbuhan, boleh benda mati, boleh dari hewan. Baiklah, anak-anak Ibu. Nah, setelah pembelajaran ini, Ibu akan bagikan kertas refleksi pembelajaran. Nanti ketua kelas mohon dibagikan ke teman-temannya ya. Iya, Bu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum Ibu tutup? Tidak ada, Bu. Sudah jelas, Bu. Baiklah, untuk evaluasi kegiatan kalian ini sangat bagus dan dalam pengerjaan kelompoknya juga sangat bagus partisipasinya. Cuman Ibu harapkan di setiap kelompok harus ikut berpartisipasi ya, harus berperan. Jangan hanya mengandalkan temannya saja. Paham? Paham, Bu. Ya. Bu. Baiklah. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau ngasih pantun, mau mendengarkan tidak? Mau, Bu. Oh, Bu. Oh, mau. Boleh, Bu. Oke. Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Cakep. Ya, jika ingin tambah pintar, tentu kita harus rajin belajar ya. Jadi belajar yang rajin ya anak-anak Ibu ya. Iya, Oke, Bu. Bu. Siap, Bu. Semangat, Bu, kalau Ibu yang ngajar. Kepada ketua kelas supaya menutup doa pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua. Baik, Bu. Jadi teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita, maka akan kita tutup dengan doa. Doa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu? Iya, terima kasih Ketua. Nah, sebelum Ibu lupa, untuk minggu depan kita sudah mulai mempraktekkan menggambar ya, menggambar model flora. Nah, atau Ibu buat objeknya sebagai daun dengan teknik arsir. Nah, Ibu harapkan kalian literasi di rumah ya tentang teknik arsir, dan kalian cari objek daunnya di sekitaran rumahnya dan minggu depan dibawa ya. Nah, sampai di sini Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, terima kasih Ibu Sri atas praktek peer teaching-nya. Terima kasih Langsung Pak saja. Ketua. Langsung saja kita serahkan kepada Bapak dosen kita agar memberikan saran dan masukan kepada Ibu Sri untuk sebagai bahan perbaikan ke depannya.
Dipersilahkan Pak Joka. Terima kasih Bu Sri. Saya sangat mengapresiasi, sangat baik sekali apa yang sudah disampaikan dengan mendengarkan ini, intonasi suara juga itu sangat memesona. Itu yang perlu kita pikirkan karena dalam pembelajaran untuk inovasi 2021 dikatakan bagaimana kita bisa memesona. Jadi semangat dan memesona. Terima kasih Bu. Saya tidak ada komentar lain. Terima kasih Bapak. Ya.